Bagaimana dalam kondisi paling kritis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menunjukkan kelasnya. Kita bilang ya beberapa hal dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia menjadi Nabi ini. Kita melihat betapa tangkasnya fikiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi Rasul, terjadi banjir besar di Mekah karena hujan yang merusak sebagian dinding Ka'bah. Lalu orang-orang Quraisy bermusyawarah, apakah Ka'bah akan diperbaiki bagian yang rusaknya saja atau Ka'bah akan dipugar, direnovasi total. Karena sudah lama sekali bangunan ini, maka akhirnya orang Quraisy berinisiatif untuk renovasi total Ka'bah. Dipindahkanlah dulu Hajar Aswad yang ada di salah satu pojok Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah ini. Dipindahkan. Ketika selesai Ka'bah ini dibangun kembali, waktu mau memindahkan Hajar Aswad, masing-masing ngotot bahwa merekalah yang paling berhak, suku merekalah yang paling punya hak, paling layak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Hampir terjadi pertumpahan darah. Bahkan saya berani katakan, jika ini tidak dapat dicegah, ini akan menjadi konflik paling jelek di Quraisy. Kenapa? Pada masa jahiliyah pernah terjadi konflik antara Bani Hashim dan Bani Makhzum. Jamaah biar paham ya, Quraisy itu adalah kumpulan suku-suku utama yang ada di Mekah. Ada 12 suku berada di dalam kota, plus 2 suku yang ada di luar kota. Di luar kota ini ada Bani Makhzum, di luar kota ini ada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, satu berpihak kepada Nabi, satu berpihak kepada Quraisy. Ini di luar Mekah, tapi dia Quraisy. Namun ada lagi 12 suku yang ada di dalam kota Mekah. Jadi ini sebagai sebuah persekutuan suku-suku yang ada di Mekah. Ada penduduk Mekah bukan berasal dari 12 suku itu, maka dia bukan Quraisy. Misal Abdullah ibnu Mas'ud, dia bukan Quraisy, tapi dia orang Mekah. Jadi bukan berarti semua penduduk Mekah Quraisy, bukan, harus paham ini. Jadi ada 12 suku, di antaranya Bani Hashim, asal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Makhzum, asal keluarga Abu Jahal. Bani Taim, asal keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Bani Abdiddar, asal keluarga Mus'ab bin Umair. Bani Umayyah, asal keluarga Uthman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Adi, ya, asal keluarga Mut'im bin Adi. Bani Asad, asal keluarga Umar bin Khattab. Bani Zuhrah, asal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 12 suku yang membentuk Quraisy. Pada saat akan memindahkan Hajar Aswad, terjadi keributan di antara mereka bahwa mereka paling berhak untuk meletakkan itu kembali. Sampai puncaknya beberapa tokoh dari Bani Abdiddar keluar haram, menyembelih onta dan menampung airnya dengan ember, darahnya itu dengan ember. Lalu mereka mencelupkan tangannya ke darah itu. Mereka mengangkat tangannya sambil tawaf di Ka'bah dan berkata, jika ada suku lain selain Bani Abdiddar yang berani memindahkan Hajar Aswad, akan terjadi pertumpahan darah seperti ini. Lalu setiap suku di Quraisy melakukan hal yang sama. Sampai Al-Walid ibn Al-Mughirah, seorang tokoh yang sangat disegani ya di Quraisy. Dalam satu cerita disebutkan, waktu terjadi rapat paling penting di Darun Nadwah, parlemen Quraisy, tahun ke-13 kenabian, Muhammad harus dibunuh. Itu ide dari syaitan yang menyerupai Walid ibn Al-Mughirah.
karena paling berwibawa dan paling didengarkan. Beliau ini ayah Khalid bin Walid. Walid ibn Mughirah musuh Rasulullah kemudian hari. Al-Walid berkata, kalau kalian tetap berselisih seperti sekarang, maka akan terjadi hal yang paling buruk. Akhirnya Ka'bah bukan diurus oleh orang Quraisy, tapi diambil oleh orang luar Quraisy. Mereka ini berbagi ya, dari sejak Qusay kemudian turun kepada anak-anak mereka. Mereka kemudian berbagi tugas. Di Quraisy itu ada yang khusus mengurus al-hijab, mengurus kiswa Ka'bah. Ada yang mengurus as-siqayah, memberi minum jamaah haji yang pergi. Ada yang mengurus ar-rifadah, ada yang mengurus al-liwa, memutuskan perang apa tidak orang Quraisy dengan luar. Jadi kata Al-Walid ibn Mughirah, kalau kalian tidak menghentikan konflik ini, maka justru Ka'bah akan diurus oleh orang di luar Quraisy. Baru terfikir para pemimpin-pemimpin sub-suku Quraisy itu, apa saranmu untuk ini? Kata Al-Walid ibn Mughirah, aku akan katakan tapi kalian harus taat dengan apapun keputusan itu. Orang-orang pun sepakat mengikuti apa yang akan disarankan oleh Al-Walid ibn Mughirah. Kata Al-Walid, baik, kita akan dengarkan apapun keputusan orang yang pertama masuk haram dari pintu Bani Syaibah, dia akan memutuskan, terserah dia, dan kita harus patuh. Ini seperti sebuah undian, artinya siapapun masuk kita harus ridha. Karena tidak ada pilihan lain, mereka berkata, iya baik, kami ikuti. Semua pemimpin-pemimpin suku hadir di situ. Ini momen penting ini. Mereka menanti-nanti siapa yang bakal masuk. Apakah dari suku mereka atau tidak. Karena akan berpihak kepada mereka semua. Begitu kepala-kepala suku ini melihat, yang pertama muncul dari pintu Bani Syaibah adalah Muhammad, belum jadi Rasul. Semua mereka ini berkata, As-sadiqul aminul radina. Yang datang adalah yang sangat amanah, yang sangat profesional, yang sangat jujur. Amanah dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua makna. Makna profesional dan makna jujur. Integritas ada di situ. Jadi amanah ini bukan hanya jujur, tidak berkhianat, bukan, tapi benar-benar kompeten di bidang itu. Itu namanya amanah. Artinya ini testimoni sosial dari orang-orang Quraisy. Dari sejak muda Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang profesional, terkenal cerdas, dan amanah. Dalam pengertian kita sekarang. Dari mana kita katakan bahwa amanah itu juga bermakna profesional? Dari hadis Nabi. Nabi berkata, "Idza dhuyiqatil amanah fantaziris sa'ah." Apabila telah hilang amanah, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah kiamat. Sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana khianat itu bisa, amanah itu bisa hilang ya Rasulullah? Kata Nabi, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancuran. Berarti amanah tadi apa? Wussidal amr ila ahlihi. Menyerahkan urusan kepada yang ahlinya, yang kompeten di sini, itu amanah. Jadi begitu Nabi masuk, tokoh-tokoh semua ini berkata dalam satu suara, "As-sadiqul amin radina." Kami ridho dengan keputusan apapun, karena yang datang ini adalah orang yang amanah dan jujur. Nabi Muhammad akhirnya diminta untuk memutuskan hal itu. Lihat tokoh sosial, lihat bagaimana cerdas dan jeniusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi selalu sukses dalam kehidupan pribadi dan personal, profesional dan sosial. Nabi pada waktu itu, Anda bisa bayangkan ya, ini bakal terjadi konflik besar
bakal ada nanti suku-suku yang tidak terima dengan apapun keputusanmu. Artinya sekarang Nabi berada pada kondisi yang sulit, grogi, kan begitu kalau kita. Ini tokoh-tokoh besar semua, tapi Nabi sangat tenang. Nabi mengambil keputusan dan dia baru tahu, masuk masjid baru tahu dia akan mendapat amanah berat ini. Coba bayangkan jamaah subuh yang berbahagia, Anda pasti akan memaklumi kalau sekiranya Nabi SAW berkata, aku berikan hak ini kepada Bani Hashim, keluarga dia, iya kan? Atau Nabi berkata begini, aku akan berikan hak ini kepada suku yang paling banyak menyumbang untuk renovasi Ka'bah. Saya pikir semua orang akan maklum, sebab dia adalah penyumbang yang terbaik. Tapi Nabi mengajarkan kita memandang seseorang bukan karena materinya, bukan. Atau Nabi berkata kepada suku yang paling banyak penduduknya di Mekah, bisa. Asas demokrasi hari ini, Nabi juga tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan Rasul SAW? Membuat semuanya ridha. Kata Nabi, pinjamkan aku selendang, syal, jubah, satu syal, surban. Lalu Nabi membentangkan surban itu dan Nabi meletakkan hajar aswad di atas surban. Lalu Nabi panggil mana perwakilan setiap suku untuk memegang satu sisi surban itu, lalu membawanya bersama-sama ke pojok Ka'bah itu. Semuanya ikut terlibat. Setelah itu baru Nabi meminta izin agar dia yang meletakkan. Semuanya ridha. Pada hakikatnya Nabi lah yang memindahkan itu, tapi semua orang dilibatkan. Lihat bagaimana dalam kondisi paling kritis Nabi SAW dapat menunjukkan kelasnya.